Waktu SD, gue pernah tulis di buku tahunan cita-cita gue sebagai rapper. Dulu sih banyak yang ngetawain, katanya gue gila, gue gak bisa sukses sebagai rapper. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata alam bawah sadar menuntun jalan hidup gue ke arah apa yang gue cita-citain waktu kecil. Dan yang gue pelajarin, realita kehidupan kadang ngebuat orang ngebunuh passion mereka. Bener atau enggak? Kali ini gue akan ngobrol dengan temen gue yang masih bisa bertahan hidup dengan passion dia. Jika kamu merasa tidak berguna, ingatlah bahwa kamu target pasar yang potensial. Nice. Yo, what up, it's your boy Ricardo, the most wanted rapper in town. Selamat datang di konten kedua, Have a Bells. Hari ini kita akan ngobrol dengan penggiat seni di Indonesia yang sangat-sangat eksis dan sudah berhasil menciptakan ekosistem seni di Indonesia. Penasaran? Langsung kita geledah. Om Leo. Terbaik banget. Makin ganteng aja lu. Tua-tua keladi ini namanya. Tua-tua makin jadi. Dan lu juga selalu ya. Amin. Sehat selalu Ro ya. Mudah-mudahan gue tua bisa kayak lo. Iya kan? Enggak dong. Lu ngapain di sini? Ini lagi ada teman pameran di Rooks Container di Good School. Sebelumnya selamat datang di Good School. Thank you. Ada pameran dan juga lu udah keliling-keliling sempet? Tadi gue sempat keliling-keliling. Oke, di depan lo ya. Pameran-pameran kecil kayak gini. Cukup menarik buat gue dan gue penasaran sama tempat ini. Disinilah tempat gue lahir, tempat gue akhirnya bisa berkarya, bertemu dengan beragam penggiat kesenian lah di tanah air. Dan lu mau tahu banyak tentang tempat ini? Iya, ini? gue penasaran sama tempat ini. Asik, gue ajak lu jalan-jalan ya. Boleh. Yuk. Sana. Ini baru pertama Ro ya. Iya. Ini ada beberapa area gitu loh. Ini ada ruangan buat kids, ada yang kemudian ada ruang print, seni grafis ya. Oh. Ini seni grafis. Kemudian ada perpustakaan di sini. Perpustakaan. Nah, ini area outdoornya nih, Ro. Oh, ini outdoor area. Ini biasa teman-teman pada main pingpong, lucu-lucuan lah, seru-seruan di sini. Lu jago main pingpong? Gak bisa. Gak bisa. Vincent ya, sama Desta ya bisa. Desta jago ya? Desta jago, Desta. Beneran jago atau enggak sih? Jago. Mereka beneran pemain pingpong gitu. Serius? Vincent juga? Vincent juga kayaknya. Berdua tuh kayaknya main pingpong tuh dengan Desta sama Vincent. Ini tempat lepas stres mungkin ya? Ini lebih tepatnya untuk nongkrong. Nongkrong dan refreshing gitu? Refreshing, kita setiap hari refreshing sih, Roy. Iya sih, orang seni tuh kenapa identik dengan kerjanya itu santai ya? Fun, kita kebiasaan nggak pernah tahu bedanya stres sama nggak stres gitu, jadi semuanya sama aja gitu. Ya area kayak gini lah yang bikin ya seru-seru. Ini adalah serum art handling. Ini teman-teman yang biasa memanage atau mereka biasa menginstal pameran, mereka juga memanage pameran. Vendor gitu jadinya. Lebih ke art handling. Mereka menghandling kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan presentasi karya seni rupa misalnya. Pameran atau instalasi yang besar dan segala macam. Ini ada teman-teman serum. Ini sama dari sini. Iya, satu kesatuan ini ada serum art handling. Dan itu kemudian di sini ada studio. Kita kesini. Dan ini studionya Grafis Suruhara, printmaking studio. Mereka bikin seni sablon, mereka juga cukil kayu, bikin etsa dan segala macam. Ini ada Grafis Suruhara di sini. Cukil kayu? Cukil kayu juga. Jadi nanti di print di kertas. Biasanya namanya printmaking. Kayak dinamo dong dicukil. Itu dong dicukil. Roy, kita ngobrol-ngobrol di ruangan gue, lebih seru kayaknya. Boleh. Oke, kita kesana. Di mana ruangan lo? Ada di sebelah sana. Akhirnya kita sudah sampai di tempat Om Leo. Lu terbaik ya. Kalau udah kakek tetap dipanggil Om. Tetap nyokap gue juga manggil gue Om Leo gitu. Serius? Kenapa? Gak tahu, kebiasaan. Nama asli lu Leo Saputra? Nama asli gue Narpati Awangga. Siapa? Narpati Awangga. Narpati Awangga. Awangga. Kok jadi Leo?
Omle itu dulu ada gue punya karakter gitu, karakter karya, ada itu ya kemudian semua orang pada manggil gue pakai nama itu sampai sekarang. Sampai sekarang? Kacau ya. Omle. Kita tuang dulu nih Omle sebelum ngobrol. Gokil. Ya, seperti biasa. Kalau ngobrol-ngobrol sama gue tuh harus ada Bell's Whiskey. Nice. Ini the most famous Scotch whiskey. Baru muncul di Indonesia, tapi di luar negeri, spesial di daerah Eropa ini terkenal banget ya. Kita tuang nih ya. Sikat. Gue sengaja bawa Jigger nih untuk dapetin rasa terbaik Bell's on the Rock. Karena on the Rock ya, karena kita cuma pakai batu es aja. Yoi, batu es. Ini kalau dituang sekitar 50 mili om. Alright. Nih atasnya 30 mili. Yes. Jebret. Tuang. Dor. Tambah bawahnya 20 mili. Nice. Udah kayak bartender gak? Gila, mau nggak lahir bang? Mau banget. Gua aja yang minum ya? Nggak. Ya, pengen muka-mukanya udah mumpeng dia. Mumpeng gue gila nih. Oke. Alright. Yang gue masih ingat adalah minum Scotch whiskey kita harus toast ke atas. Cheers ke atas ya. Terbaik. Sekali lagi. Cheers. Cheers, right. Oke. On the rock. Good. Nggak ada yang bisa ngobrol? Kenapa? Santai dong. Santai banget. Baru satu sip. Ini terbaik banget. Bell's. Ini adalah tempat lu untuk berkarya gitu ya? Ini adalah area ruang pamer. Setiap ada seniman yang berkarya di Good School, mereka akan mempresentasikan karyanya di salah satunya di ruangan ini. Masih banyak nggak sih anak-anak muda yang tertarik sama pameran-pameran seperti ini? Secara instingtual ya, teman-teman yang ada di ranah subkultur itu kan cuma menyukai dua hal sebenarnya. Apa itu? Visual dan audio. Dalam prakteknya, teman-teman yang ada di ranah subkultur itu kalau nggak suka ngeliat gambar, suka nonton video musik, suka ngelihat film, suka yang pokoknya berhubungan dengan penggunaan indera mata ya. Dan yang kedua adalah dengan indera pendengaran. Apa yang dia dengar, lagu, musik, celotehan, lelucon, humor, lawak dan segala macam. Pokoknya cuma dua benda ini aja yang dua indera ini yang biasanya kita gunakan. Nah, teman-teman subculture itu untuk mengeksekusi beberapa hal yang tadi gue ceritain, biasanya butuh satu tempat ya, atau space atau ruang atau ekosistem yang tepat. Dan Good School mungkin salah satu yang paling tepat lah untuk merepresentasikan. Udah berapa lama nih Good School? Good School itu baru berlangsung sekitar 4 tahun. Secara penamaan, secara eksekusi ruang dan segala macam. Namun sebelumnya ada ruang rupa, di sana ada serum, lalu kemudian juga ada GHH, Grafis Huruhara, yang mereka kemudian bersinergi menjadi sebuah ekosistem bernama gudang sekolah ini, Good School. Ini penghasilannya dapat dari mana tapi? Kalau untuk ekonomi, relatif. Kita semua ngerasa bahwa jika lu terjun ke sebuah dunia yang lu cintai, gitu ya, mungkin ekonomi udah bergeser menjadi hal yang bukan utama ya. Tapi untuk anak-anak muda zaman sekarang, itu bertentangan banget. Makanya banyak banget yang sering kayak gini, Roy. Teman-teman itu selalu memikirkan output dibandingkan dengan input. Dalam artian selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus ada ininya nih, harus ada impactnya nih. Ngapain gue ngelakuin seperti itu tapi misalnya nggak dapat uang, atau gue nggak dapat ekonomi, gue nggak digaji ngelakuin, males gue, ngapain gue ngelakuin hal seperti itu. Sama halnya seperti ketika lu punya bakat tapi lu nggak bakal gunain sebelum ada orang yang mau bayar bakat lo. Jadi ketika dapet gift dari semesta, dalam artian lo dikasih tangan yang mampu menggambar, suara yang bagus gitu, masa lo mau diem aja sih nggak pengen nyanyi apa? Dan ketika disuruh nyanyi, gue nggak bisa, gue harus nyanyi kalau ada yang bayar. Kira-kira hubungan kaitannya dunia subkultur itu lekat dengan hal-hal seperti itu loh. Namun secara kultur kita masih jauh dari level apresiasi, dalam artian seorang yang jago gambar itu bisa jadi malah nggak gambar, orang nggak ada mamerin di mana, bingung mau pameran di mana. No. Ini salah satu tempatnya. Bukan seperti itu sih. Caranya adalah dengan cara lo harus tahu ekosistem lo. Lo harus ketemu tempat-tempat dengan teman-teman seperti ini ya. Satu frekuensi lah ya. Satu frekuensi, satu ekosistem. Ya kita tahu ekosistem itu kan selayaknya di semesta ya. Kayak ada rumput. Kalau cuma nunggu rumput doang harus ada yang makan nih, belalang yang makan gitu. Ketika ada belalang pasti ada kodok yang makan belalang. Ketika ada kodok berarti ada ular yang makan kodok.
Ketika ada ular, ada burung elang yang makan ular gitu. Iya, jadi kayak pelajaran SD nih. Iya, benar. Ini kan ada gambar dan ada fotografi berarti kan? Iya. Menurut lo, foto telanjang itu atau tidak? Ketika seni berjalan dengan seni, dipandang sebagai sebuah karya, dipandang sebagai sebuah keindahan, pornonya akan hilang. Oke. Pornografinya akan hilang. Namun ketika seni bertemu dengan etika, bertemu dengan sosial, bertemu dengan sebuah yang bernama misalnya ideologi. Ketika orang melihat misalnya orang tanya, oh nggak wajar kamu melakukan hal seperti ini di tanah kita, di tempat kita, di ruang kita, atau misalnya di lingkungan kita belum bisa menerima sesuatu yang bernama art gitu ya, akan terjadi banyak benturan. Jadi kalau pertanyaannya tadi dibalik gitu ya, ketika memotret, kalian ingin menunjukkan kepornoannya atau ingin menonjolkan esensi keindahan. Ketika ingin menonjolkan esensi keindahan, maka gambar ini nggak mungkin ada di majalah yang disebarluaskan ke publik luas gitu. Orang mau melihat ini harus datang ke tempat khusus, karena hanya orang-orang yang bisa mengapresiasi ini sebagai karya seni yang bisa datang ke tempat ini, ditaruhlah di sebuah galeri seni. Oke, berarti misalkan gue melakukan foto shoot dengan model telanjang, wanita ya, bukan pria ya. Kalau pria sih gue nggak mau juga kan. Oke, berarti media penyalur dari hasil karya gue photoshoot cewek telanjang, pertanggungjawaban kita terhadap karya tersebut yang jadi masalah harus jelas. Ya. Kalau gue taruh di sosial media itu mungkin akan bermasalah. Ya akan jadi pornografi karena kita nggak tahu target masa kita siapa yang bisa menikmati karya seperti ini. Gitu. Tapi kalau gue taruh, let's say kayak di Good School gini, di galeri seni, ada orang yang rasa bahwa ketika datang ke sana dia tidak akan melihat foto pornografi di sana. Yang dia saksikan adalah keindahan teknik foto yang baik, pencahayaan yang indah, tubuh yang gemulai yang bagus banget, yang kita bayangkan sebagai sebuah karya seni dan segala macam, akan berbeda asumsinya. Roy, tadi kita dari galeri dan saatnya kita naik ke atas. Oh, gue lupa ngasih tau lo, ini ada aulanya Good School. Ini biasa tempat teman-teman bikin segala macam aneka kegiatan serbaguna lah pokoknya ruangan ini. Lo bisa bikin konser, lo bisa bikin ruang meeting, saatnya lagi orkestra di sini. Orkestra juga bisa lo sikat di sini. Bisa juga. Kita ke atas, Roy. Di atas tuh ada beberapa space yang pengen gue kasih lihat. Ada harta karun di atas. Ada harta karun space ya. Ruang-ruang yang tersembunyi. Ini ada tempat teman-teman Jakarta 32 bikin kegiatan. Lalu kemudian ada ruang staff untuk Good School. Dan kemudian ada beberapa yang diaktifasi sebagai kantornya Dokumenta juga. Dan yang ini, Roy, ini adalah areanya Good School sebagai kelas. Oh, ini kelas? Kelas untuk belajar di Good School. Yang saat ini mungkin baru bisa diaktifasi online dulu. Karena pandemi? Kondisi pandemi saat enak ini. Enak juga ya sekolah begini ya. Gue mau deh sekolah kayak gini. Dan sekarang kita nongkrong sini. Oke, boleh. Sudah tersedia bells buat lo. Wow. Dan ada meja spesial buat lo. Ini yang saya suka, yang saya tunggu-tunggu dari acara ini adalah kita minum Bells Whiskey. Dan ini ada komposisi baru yang gue dulu pernah nyobain juga pas di launching. Lu belum pernah nyobain yang Bells Cola? Bells and Cola belum? Bells and Cola udah dong. Udah. Kita sempat nyobain. Kemarin nyobain yang jadi cocktail tuh pakai kopi. Oh iya. Itu enak banget sih. Bartender sempat mengkompos sebuah cuma gue belum bisa cara kayak gimana. yang luar biasa. Ntar kita panggil lagi dia kali. Tapi kita nongkrong. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi Om Leo, Yep. Kita akan minum dulu Bells and Cola. Seperti biasa ada Bells, ada Cola, ada juga Lime. Oke? 50 ml Bells. Habis itu kita tuang lagi 150 ml Cola. Alright, ini komposisi yang paling dahsyat nih ya dari ini harus Bells pas. and Cola. 1, 2, 3, 4, 5. Dan terakhir jangan lupa kita pakai ini. Dor. Masukin kalau ini udah the best ya? The best. Sini, buat lagi. Gue mau bikin sendiri atau? Mau bikin sendiri? Gue mau bikin sendiri. Silakan bikin sendiri. Berarti berapa? 50 ml. 50. Bells. Atas bawah. 30. 20. Tuang 50. Dan 50. 150 ini. 150. 150 Cola. Berarti yang ambil yang gede. Oke. 5 kali ya? 5 kali. 5 kali. Karena itu 30 ml ya. Oke.
1, 2, 3, 4, 5. Ini dasarnya. Dan terakhir, kemudian kita paskan lime-nya. Wih, set. Gue cemplungin deh. Kenapa? Apa harus dicemplungin? Bebas. Kalau gue suka dicemplungin biar tetap ngeblend. Cheers. Cheers dan Salut. Salut. Terbaik. Gue biasanya emang nggak suka kalau dicampur pakai cola. Tapi Bell's and Cola ini gue suka, nggak tahu kenapa. Anjir. Karena menurut gue dia itu bisa ngeblend si Bell's-nya sama colanya. Oke. Terbaik. Om, yuk kita mau coba permainan ini nih. Truth or drink. Truth or drink. Ya, jadi kalau lo nggak mau jawab, lo harus minum. Alright? Kayaknya gue minum aja deh semuanya. Kita lanjut aja langsung ya pertanyaannya ya. Udah siap kamu? Sikat dong. Udah siap kamu? Kita ngobrol-ngobrol macam-macam nih ya, kayak ngalor ngidul nih kayaknya nih. Alright. Vincent atau Desta? Buset, direct. Vincent. Kenapa? Desta itu orang yang ngosongong. Iya. Dia sering banget kasih argumen, malas. Jadi kesempatan gue untuk ngulik dia itu nggak banyak. Tapi kalau Vincent kayaknya lebih cenderung banyak gitu materi obrolan, banyak banget yang bisa diobrolin sama Vincent. Tapi kalau untuk masalah private, Desta orangnya. Private tuh kayak gimana? Hal-hal yang berkaitan dengan sikap, cerita, curhat dan segala macam. Desta kadang-kadang suka ngasih insight yang berbeda dari apa yang terjadi sama Vincent. Jadi dua orang ini sebenarnya komposisi yang 50-50 digabungin jadilah Vincent Desta gitu. Oke. Tapi kalau untuk disuruh milih, kalau yang dari sisi ngobrol ngalur ngidul, goblok-goblokan, blon-blonan sama Vincent. Tapi kalau yang lebih serius sama Desta. Dalam sama Desta. Alright. Pertanyaan kedua kita minum dulu lah ya, biar adil ya. Cheers. Om. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Iya gitu, straight to the point banget ya. Diselingkuhin. Kenapa? Lebih nggak punya beban. Lebih nggak punya beban. Kita Kita nggak ngerasa bahwa ada satu hal yang buruk yang terjadi sama diri kita gitu. Tapi kalau diselingkuhin itu kayaknya oke, fine, nggak apa-apa sama. Lebih smooth. Gila ya, semua dijawab sama dia. Oke, berarti cukup belak-belakan. Tapi gue tetap minum. Lu anaknya ini banget ya, solidaritas banget ya. Solidaritas terbaik lah pokoknya. Om, yuk. Next nih ya. Siap. Coba tatap mata saya. Siap. Pernah menghayal istri temen nggak? Anjing, gue minum aja deh kalau gitu. Gue minum aja gue. Berarti pernah nih kayaknya nih ya. Gak mau jawab. Oke, Om, bersiap? Siap. Lu pilih kaya atau terkenal? Anjir. Gue gak mau jawab gue. Ini antara kamu jawab atau doyan minum ya? Gue gak mau jawab kalau itu gitu. Cukup mengerikan itu pertanyaannya. Kenapa? Dua-duanya adalah hal yang paling gue nggak. Soalnya gue kenapa nanyain ke lu? Karena lu kan orang seni nih ya. Itu kan dua hal yang kadang-kadang bertolak belakang sama jiwa seni seseorang. Iya, populer. Iya, populer atau lu benar-benar jadi kaya. Itu kan ada juga orang-orang yang nggak mau kaya lu. Dua hal inilah yang bisa mempengaruhi seseorang untuk beridealis, menjadi punya tanggung jawab terhadap hal yang dulunya dia dulunya ngakuinnya cuek-cuek aja, sekarang ada kepikiran bahwa jangan-jangan ini merugikan gue, jangan-jangan ini bikin gue nggak populer, dan segala macam. Itu yang mungkin yang ditakutin kali ya. Iya. Jadi gue minum aja Roy tadi. Minum lagi mau? Oke deh, boleh. Roy ini terbaik loh. Terbaik kan? Thank you banget. Minum dulu. Pelan-pelan, ada keringetan tuh. Alright, pertanyaan terakhir ya Om Leo ya. Roy gantian dong, boleh nggak gue balikin? Gantian satu terakhir dah. Kenapa? Lu tadi nggak ngasih gue berapa tadi 4 ya? Ini kan acara gue, kenapa ada yang nanya? Sekali dong, satu dong. Ya udah, juga lu tanya. Oke, boleh. Sebagai seorang Roy Ricardo. Oke, boleh. Apa Roy, lu kalau terlahir lagi untuk satu bidang, iya. Lu milih jadi anggota militer atau jadi dokter? Anggota militer atau dokter? Atau jadi dokter?
Militer. Kenapa, Roy? Karena sudah terjamin. Dokter juga terjamin, Roy. Dokter karena mertua gue dokter. Oh ya ampun. Ya udah, cheers lagi. Cheers, Roy. Itu baik banget loh, Roy. Pertanyaan yang memukau diajukan kepada seorang Om Leo. Luar biasa. Om, Roy. Lu katanya KTP lu itu pekerjaannya adalah tukang cukur. Ya ampun, dompetku di tas ya. Tapi iya, nanti gua kasih fotonya deh. Iya, tukang cukur. Kenapa bisa tukang cukur? Emang lu tukang cukur? Gua nggak sengaja gitu dulu di kelurahan, gara-gara yang petugas kelurahannya teman kecil gue. Jadi, bro, ada kerjaan apa aja sih emang selain pelajar dan juga wira swasta gitu? Yang lu lihat kan? Di mana sih bikinnya? Di Taman Mini di Lubang Buaya. Di Bambu Apus daerah rumah gue gitu. Jadi, bro, emang pekerjaan cuma 2? Iya. Kalau nggak wira swasta, pelajar biasanya, atau pegawai PNS dan segala macam. Gue mau nyari yang lain dong. Ada, tapi jangan deh, ribet nanti lo urusannya banyak gitu. Cuek, gue mental pengen ngaco-ngacoan aja. Jadi katanya banyak banget pekerjaan di KTP itu. Tukang cukur. Muncullah semua tuh. Pedagang sayuran, pedagang sayur. Ada juga? Ada petugas kebersihan, penjagaan. Ada semua pekerjaan, semua jenis pekerjaan ada. Serius tuh? Nyaris semua ada. Ada 100-an pekerjaan kalau nggak salah. PSK ada nggak? Jangan-jangan ada, gue nggak ngecek juga. Lupa gue. Karena bacanya gue cepet, berhentilah gue di kata-kata tukang. Ada tukang batu, tukang buah, ada tukang gali. Tukang tipu ada nggak? Ada. Ada tukang gali makam. Serius? Ada semua. Koruptor ada? Nggak, itu dia. Harusnya dimasukin ya. Harusnya dimasukin. Biar kita langsung ngecap satu orang. Nah, tiba-tiba sampailah satu tukang cukur. Hal yang sering gue lakukan dulu, karena gue sering nyukurin rambut teman-teman. Gue pilih lah tukang cukur. Ya impact-nya sampai detik ini gue nggak pernah bisa dapet cicilan rumah gitu, kredit rumah dan segala macam. Gara-gara lu tukang cukur? Ya ketika ngajuin kredit langsung ditolak gitu sama beberapa. Serius? Gara-gara kerjaan itu di KTP? Karena gue udah pernah ada pembuktian gitu, gue pernah masuk. Itu lu tahun berapa, Pak? 2000, KTP seumur hidup tuh tahun berapa ya dulu ya? 2000, kan bisa ganti sebenernya. No, 2013. Kan bisa ganti? Bisa ganti, tapi ngurusnya ribet. Harus kudu capil lah, gue males lah, udah terima aja lah apa di sini. Dan itu yang bikin, enggak dong, gue 2011 berarti gue bikin KTP waktu itu. Lu pernah membenci seseorang gak sih? Gue sering. Namun membenci dalam kondisi ini ya, berharap bahwa ya udah yang buruk sudah terjadi gitu, dan berharap kelak semoga dari keburukan ini akan terjadi kebaikan gitu. Karena nggak bakal pernah ada kebaikan kalau nggak pernah ada keburukan juga, bro. Iya bener juga sih. Maksud gue kita nggak punya parameter jadinya gitu loh. Ketika berbicara tentang hal yang baik, gimana lu berbicara tentang hal yang baik kalau lu nggak punya parameter sesuatu yang buruk gitu? Iya. Kalau lu ngeliat sekarang fenomena banyak orang pamer di sosial media tuh gimana menurut lu? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu bagus, itu menarik, itu seru, dan jadi bahan pembanding bahwa ada hal lain yang ternyata unik di dunia ini gitu. Oke, misalkan lu nggak ada masalah dengan hal seperti itu. Let's say kita terapin sama dunia lu sekarang, dunia seni ya. Ada orang yang kayak misalkan lu lukisan contoh ya, lukisan ini. Lihat, lukisan gua harganya 10 miliar. Dia bragging gitu. Dengan cara seperti itu, menurut lu gimana? Itu bertolak belakang nggak sama ekosistem yang ada di sini? Karena gue nggak mungkin melakukan itu, jadi gue ngeliatnya sebagai sesuatu yang menarik gitu, Roy. Sesuatu yang, wah gila kocak ya, ada yang kayak gini. Kocak? Menarik, hal yang menarik. Nggak ganggu buat lo? Nggak mungkin ganggu, Roy. Karena gue pikir gangguan terjadi ketika itu mempengaruhi hidup lo. Ketika nggak berpengaruh sama hidup lo, mungkin nggak akan ada artinya juga. Tapi apa yang paling lo benci? Kalau untuk fisik, gue paling benci cabai. Kondisi cabai dalam hidup gue atau hal yang buruk yang terjadi dalam kegiatan gitu ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang indah tiba-tiba disisipi hal yang buruk gitu, hal yang pedas, hal yang nggak enak gitu ya. Kok bisa tetap berjalan ya? Gue nggak bisa menerima itu sampai detik ini. Harusnya yang baik berjalan gitu ya. Ketika dapat yang pedas, ya itu berhenti aja. Kalau ada 100 juta di depan mata lu, ya gue kasih 100 juta di depan mata lu makan cabai, lu ambil gak? Enggak ada. 100 juta? Enggak. 500 juta? Enggak sih. Gua 1 miliar cabai sekali makan? Menyebalkan. Hah? Menyebalkan itu. Nggak mau? Ya mungkin pasti mau. Bini lu ngomel di rumah. Ya mungkin mau ya kalau misalnya untuk orientasinya gambling atau dare. Tapi kalau untuk enggak sih, kayaknya cabai juga bukan hal yang. Bini lu suka cabai? Yoi. Nanti gimana tuh? Ya dipisahin aja. Secara fisik ketika gue dikasih cabai,
itu langsung benar-benar berimpact itu. Bahkan kayak misalnya mie instan yang ada cabai bubuknya itu kan nggak bisa juga. kan. Itu kalau gue makan kena ada rasa cabai, itu tiba-tiba gue langsung yang ngucur keringetan gitu, panas dingin badan gue. Besok ulang tahun Kasih Om Leo gue kasih cabai. Cabai-cabean. Iya. Oke, Om. Ya. Terima kasih Om ya. Terbaik banget. Cheers lagi kita ya. Terbaik. Terakhir. Jangan lupa, kalau lu mau ngerasain Bells, langsung beli di e-commerce kesayangan lu. Yap. Cari aja Bells Whiskey atau follow Instagramnya @BellsIndonesia. Oke? Rodrigo signing out, Om Leo signing out. Gerak. Bye. Cukup sekian untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di next episode. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Bells @BellsIndonesia. Dan kalau lo pengen rasain sensasi yang mantep banget dari Bells, langsung beli aja di e-commerce. Link ada di deskripsi. Roy Ricardo signing out. Drink responsibly.